Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ari Gunawan, Eskom MMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah keamanan siber. Ini adalah video untuk tugas 2 yang diambil dari materi kuliah minggu ke-8, yaitu materi kriptografi. Di video ini saya akan membahas sedikit macam-macam dari crypto system. Jadi ada macam-macam crypto system, yaitu symmetric crypto system, asymmetric crypto system, dan protokol crypto system. Penjelasannya yaitu yang pertama symmetric crypto system. Itu kriptografi simetrik menggunakan kunci yang sama untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsinya. Bentuk kriptografi yang tradisional. Jadi kunci simetris dapat digunakan untuk mengenkrip dan mendekrip pesan. Dan kunci simetris juga berkaitan dengan autentikasi. Tapi masalah utamanya yang ada yaitu pengirim dan penerima pesan menyetujui kunci simetris tanpa ada orang lain yang mengetahui. Dan butuh metode di mana kedua pihak dapat berkomunikasi tanpa takut disadap. Gambarannya seperti ini untuk symmetric crypto system. Jadi pengirim mengirimkan pesan itu berupa plain text, lalu di-encrypt dan menjadi ciphertext. Lalu penerima itu mendekrypt pesannya menjadi plain text lagi. Tapi pada saat proses encrypt dan decryptnya seperti kita lihat pada gambar ini menggunakan kunci yang sama. Jadi same key is used to encrypt and decrypt message. Jadi kunci yang sama yang digunakan untuk men-encrypt dan mendecrypt pesannya. Yang kedua yaitu asymmetric crypto system. Jadi kriptografi asimetrik ini menggunakan kunci yang berbeda untuk encrypt dan decryptnya. Algoritma asimetris atau symmetric algorithm adalah suatu algoritma di mana kunci enkripsi yang digunakan tidak sama dengan kunci dekripsi. Pada algoritma ini menggunakan dua kunci, yakni kunci public key atau kunci privat atau private key. Kunci publik disebarkan secara umum, sedangkan kunci privat disimpan secara rahasia oleh si pengguna. Walau kunci publik telah diketahui, namun akan sangat sukar mengetahui kunci privat yang digunakan. Gambarnya seperti ini penjelasannya. Pengirim mengirimkan pesan masih berupa plain text dan di-encrypt menjadi ciphertext. Ini menggunakan public key. Lalu penerima pesan ini mendekriptnya menggunakan private key untuk kembali menjadi plain text. Jadi pada saat proses encryptnya ini menggunakan public key. Dan untuk pada saat proses decryptnya menggunakan private key. Jadi menggunakan key yang berbeda untuk encrypt dan untuk mendecrypt pesannya. Lalu yang terakhir yaitu protokol crypto system. Suatu protokol yang menggunakan kriptografi melibatkan algoritma kriptografi untuk mencegah atau mendeteksi adanya cheating. Ada beberapa untuk jenis penyerangan pada protokol. Jenis penyerangan pada protokol. Ciphertext only attack. Dalam penyerangan ini, seorang cryptanalyst memiliki ciphertext dari sejumlah pesan yang seluruhnya telah dienkripsi menggunakan algoritma yang sama, seperti tertera pada gambar berikut. Lalu yang berikutnya ada known plain text attack. Dalam tipe penyerangan ini, cryptanalyst memiliki akses tidak hanya ke ciphertext sejumlah pesan, namun dia juga memiliki plain text pesan-pesan tersebut. Lalu ada chosen plain text attack. Pada penyerangan ini, cryptanalyst tidak hanya memiliki akses atas ciphertext dan plain text untuk beberapa pesan, tetapi juga dapat memilih plain text yang dienkripsi.
Lalu ada Adaptive Chosen Plaintext Attack. Jadi, penyerangan tipe ini merupakan suatu kasus khusus Chosen Plaintext Attack. Jadi, cryptanalyst ini tidak hanya dapat memilih plaintext yang dienkripsi, ia pun memiliki kemampuan untuk memodifikasi pilihan berdasarkan hasil enkripsi sebelumnya. Dalam Chosen Plaintext Attack, cryptanalyst mungkin hanya dapat memiliki plaintext dalam suatu blok besar untuk dienkripsi. Tapi dalam Adaptive Chosen Plaintext Attack ini, ia dapat memilih blok plaintext yang lebih kecil dan kemudian memilih yang lain berdasarkan hasil yang pertama. Jadi proses ini dapat dilakukannya terus-menerus hingga ia dapat memperoleh seluruh informasi. Chosen Chip Attacks, lalu ada Chosen Key Attack, dan Rubber Hose Cryptanalysis. Chosen Chip Attack ini tipe yang cryptanalyst ini dapat memilih ciphertext yang berbeda untuk didekripsi dan memiliki akses atas plain text yang didekrypt. Kalau untuk Chosen Key Attack, cryptanalyst pada tipe penyerangan ini memiliki pengetahuan tentang hubungan antara kunci-kunci yang berbeda. Lalu yang terakhir yaitu Rubber Hose Cryptanalysis. Pada tipe penyerangan ini, cryptanalyst mengancam, memeras, atau bahkan memaksa seseorang hingga mereka memberikan kuncinya. Baik, demikian sedikit penjelasan mengenai materi kriptografi yang saya ambil dari kriptografi di minggu ke-8. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video ini. Terima kasih banyak Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.